Sidang mediasi yang menemui jalan buntu di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Juli lalu kini makin membuat biduk rumah tangga Sule dan Natalie semakin dekat dengan perpisahan. Namun, di balik itu semua, ada kabar burung yang beredar tentang kedekatan Natalie dengan Ustadz Kasyif. Ustadz yang juga penyelenggara ibadah haji dan umroh, belakangan disebut namanya ada dalam pusaran masalah rumah tangga Sule dan Natalie. Kepada awak media, Ustadz Kasyif memberikan klarifikasinya bahwa tidak ada hubungan yang spesial antara dirinya dan istri Sule tersebut. Natalie justru mendapatkan hadiah istimewa berupa umroh gratis dari Ustadz Kasyif, dan sang Ustadz pun mengaku kagum dengan tekad Natalie sebagai mualaf yang selalu istiqomah menggunakan hijabnya. Rencananya umroh gratis tersebut akan dilaksanakan pada April tahun depan sembari menunggu usia baby Azam agar cukup ditinggal beribadah di Mekah. Lantas, benarkah ada pihak lain yang terseret namanya dalam kisruh rumah tangga Natalie? Dan bagaimanakah Ustadz Kasyif menjelaskan hubungan antara dirinya dengan istri Sule tersebut? Saya demi Allah dengan Mbak Natalie bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natalie orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan. Saya kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau di Ramadan. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya, kecuali agama ya, kecuali dakwah. Gitu. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Sule, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Sule ya, dengan Mbak Nata nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah pasti ya saya bilang saya punya keluarga ya, saya dengan perjodohan ini ya saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah saya kasih pengertian. Itu saya punya anak, bayangin ya kan. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natalie pun saya ajak istri saya. Saya pribadi tadinya malah justru menyuruh suami saya nggak usah berkomentar apapun. Maksudnya kita berdua udahlah, maksudnya kok nggak perlu menanggapi masalah ini tadinya awalnya. Cuman apa ya, maksudnya saya juga memandang ya suami sama saya melihatnya bukan juga public figure yang bagaimana yang menjadi tertarik publik pengen tahu kan, nggak juga ya Mbak Yun. Cuman lama-kelamaan begitu beritanya digiring kurang mengenakan gitu ya, bukan mendengar sih, membaca kata-kata ya, kita nggak bisa menutup mulut orang ya orang itu bebas mau berkata apapun dan menilai apapun gitu kan. Cuman ya saya sih menanggapi hal ini tidak menjadi masalah yang terlalu dibesar-besarkan ya. Mbak Natalie sendiri pun juga beliau justru malah sekarang saya lihat fokus aja sama ya ujian yang sedang dia hadapi ya, dan kami berdua pun juga tidak ada efek apapun di rumah tangga kita gitu kan. Itu kan wajar lah, wajar. Prediksi orang kan beda-beda kan, itu hak mereka mau mengasumsikan apa, hak mereka, nggak masalah. Apa kita bereaksi, nggak apa-apa, itu wajar kok. Itu kan hak mereka yang nilai, dan yang apapun hak mereka. Saya melihat Masya Allah ya fenomena keluarga Mbak Natalie ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah ingat Allah, akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bahkan uang bukan mau solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi
Saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Justru orang kalau ada masalah, dia down, bahkan dia mundur, nah dia gagal. Orang yang hebat ketika dapat masalah justru menjadikan dia pribadi lebih baik. Pribadi yang lebih hebat lagi ya. Ini yang hebat. Saya yakin Mbak Natali akan jadi pribadi hebat apapun kejadian yang menimpa. Ya mungkin itu dia ya. Saya pribadi pun pas suami menawarkan itu tuh saya juga ikut merinding lah, maksudnya karena memang saya sampai nanya sebenarnya di video itu saya kan nanya tuh, ini baru pertama kali nih gitu. Jadi saya juga sangat tersentuh lah gitu, tersentuh maksudnya Masya Allah ya gitu, maksudnya dia mualaf gitu dan kepengennya tuh apapun yang terjadi dalam kehidupan ya Mbak Natali tuh setelah apapun nanti ke depannya, ya pengennya harapan kita sebagai sahabat kan ya dia tetap istiqomah di agama yang sekarang dia anut gitu kan. Ya pengennya dengan siapa tahu dengan hal pemberian ini itu terus meneguhkan dia di jalan Allah lah gitu. Sule dan Natali yang sama-sama hadir dalam sidang mediasi pada tanggal 20 Juli lalu ternyata belum menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kembali rumah tangga mereka. Natali tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Sule. Dengan alasan yang sangat pribadi, Sule dan Natali sama-sama sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka meski sudah dikaruniai satu orang anak. Lantas, bagaimanakah suasana sidang mediasi itu berjalan? Dan seperti apakah Oma Hetty memberikan support untuk kebaikan Sule dan Natali? Kalau dalam proses mediasi itu memang ada ketentuan bahwa pihak penggugat dan tergugat itu wajib hadir. Hanya ada klausul-klausul tertentu, situasi-situasi tertentu yang memungkinkan mereka tidak hadir. Tapi sepanjang dalam surat kuasanya itu, sepanjang mediasi itu sudah dilakukan dan pada persidangan berikutnya kuasa bisa diwakili, penggugat bisa diwakili oleh kuasanya. Demikian juga tergugat. Saya lihat tadi datar-datar saja ya, biasa-biasa saja gitu ya. Masing-masing sepertinya masih saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Itu yang saya tangkap. Udah mediasi dan udah ngobrol, jadi udah kesepakatan kita pisah. Kesepakatan sebelumnya, jadi mau mediasinya ya kita udah pisah gitu. Kesimpulannya tadi sesuai dengan informasi dari Kapolres bahwa upaya untuk bersatu kembali itu kelihatannya sudah agak sulit gitu ya, karena masing-masing pihak mungkin punya pandangan dan punya ini sendiri. Nah jadi tadi kesimpulannya dari hasil mediasi itu, mediasi hari ini dinyatakan deadlock, akan dilanjutkan ke persidangan berikutnya dengan agenda melaporkan hasil mediasi dan kemudian pembacaan gugatan dan kemudian ditentukan dengan jawaban dan seterusnya. Kalau Oma tidak hadir di lokasi tersebut persidangan, cuman saya lihat dari YouTube. Ya. Di YouTube karena kita hadir di tempat persidangan itu kan beda, ya kan? Tapi garis besarnya saya lihat perjalanannya bagus, sangat siap, dan kita juga banyak, juga nenek yang di Belanda itu juga banyak kasih masukan. Ya. Ini semua sudah rencana Tuhan, ya, ini yang terjadi. Tapi apapun kenyataannya tetap kita, pertama kita keluarga menganggap baik Sule dan anak-anaknya itu semua keluarga besar kita. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan, ya kesepakatan bersama. Permasalahan itu di Kang Sule atau di anak-anak? Kalau untuk akhirnya bercerai ini disepakati keputusan? Itu privacy juga, jadi nggak perlu ngomongin. Yang penting udah ada kesepakatan bersama, kita bercerai. Kalau orang punya pandangan, beda pandangan itu mungkin wajar. Namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, tetapi kalau ini jangan terlalu jauh kita menganggap bahwa itu ada ini itu enggak. Dan kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang mendalam,
Saya kira itu udah menyangkut pokok perkara, tidak bisa saya buka di media ya. Kalau setahu saya Kang Sule itu baik-baik aja, dan beliau itu santun, baik ke semua orang, ya ke karyawan semuanya beliau baik-baik aja. Saya tadi nggak tahu, sebenarnya di TV aja waktu itu. Kalau saya kaget, bukan kaget, kalau saya pribadi ya sangat disayangkan, tapi ya yang terjadi mah. Kalau gitu sih wajar ya, semua pun kalau semua, bukan saya aja, semua pun kalau ada hal-hal seperti ini juga menyayangkan, wajar kan, logika aja yang kita pakai, ya kan? Tuh kan?